Ya sahabat di rumah, kasih kejutan buat istri tuh gak lengkap dan sempurna kalau gak ada bunga. Apalagi istri saya sangat suka bunga, apalagi bunga deposito. Tapi kita bicara soal bunga ya. Makanya pagi ini saya sudah undang salah satu sahabat saya penata bunga profesional untuk membuat rangkaian bunga indah buat istri saya. Namanya Mbak Sarah Rais. Ini dia lagi beraksi. Menyukai keindahan aneka bunga dan rangkaiannya, ternyata membawa berkah bagi Sarah Rais. Profesi penata bunga pun menjadi pilihannya. Tak mau setengah-setengah, Sarah bahkan mempelajari tentang seni merangkai bunga hingga ke Australia. Dalam merangkai bunga, perempuan asal Jakarta, kelahiran 24 Juli 1971 ini, membebaskan kreativitasnya demi mendapatkan hasil rangkaian yang indah. Tak hanya menggunakan bunga segar, Sarah juga memadukannya dengan bunga kering hingga bunga artifisial alias bunga plastik. Hasil rangkaian bunga Sarah pun telah hadir dan mempercantik momen penting para pelanggannya. Bahkan sejak tahun 2019, Sarah ditunjuk menjadi konsultan untuk dekorasi Istana Kepresidenan. Nah, kalau bunga-bunga yang dipakai sekarang ini buat yang ditaruh di meja ini apa saja nih Mbak kalau boleh tahu? Ini udah pasti ada mawar saya lihat. Tahu mawar ya. Lalu ini jenis krisan. Ini juga jenis krisan namanya krisan gompi. Ini carnation. Lalu di sini saya pakai zinnia. Zinnia ini sebenarnya bunga zaman dulu yang suka ada di ilalang-ilalang, bunga kenikir. Tahu, nah sekarang nggak tahu kenapa lagi in lagi. Karena memang di luar, di rata-rata itu di Jepang sama di Korea ya, mereka menggunakan jenis bunga ini lagi. Nah, ternyata kita juga punya banyak di Indonesia gitu. Nah, kalau konsep yang lagi dikerjakan Mbak Sarah sekarang ini apa nih? Ini sebenarnya garden style namanya. Kenapa? Karena sangat natural. Iya. Cuman satu aja yang perlu diingat, semua arah tusuk bunganya itu harus ke satu titik di tengah. Atau kalau misalnya di kelas kita bilangnya one growing point. Nah, selama semuanya masuk ke situ, nggak akan ada yang salah. Gitu. Jadi kalau misalnya kita mau taruh bunga di sebelah sini, nggak boleh begini, harus begini. Karena kita punya kayak ada titik ceritanya satu di tengah. Titik di satu tengah titik, gitu jadi ya? Semua menuju ke arah. Nah, lalu setelah itu baru kita atur levelingnya, tinggi rendahnya. Ada yang di bawah, ada yang di atas. Akhirnya dia terlihat natural dan terlihat playful ya, gitu. Tapi Mbak Sarah, apa pilihan bunga juga akan menentukan hasil nggak? Oh iya jelas. Biasanya kita mulai dari tematik apa yang berarti mau kita konsep buat. dulu gitu. Betul, ya? Temanya apa harus. gitu ya? Apalagi kalau misalnya memang untuk florist, pesanan klien nomor 1 kan. Kliennya mau untuk apa? Dan sekarang modelnya orang tematik. Mike. Jadi mereka pesan misalnya, aku pengen mode party besok di rumah tapi gayanya warnanya autumn ya. Nah, kita sebagai florist mesti tahu tuh, autumn tuh bunganya apa aja. Nah, terus sampai masukin bunga-bunga yang lain gitu ya di musim yang lain gitu. Atau summer bunga dimasukin gitu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ya, dalam perkembangan ada jenis-jenis, berapa banyak jenis sih sebenarnya dalam penataan atau teknik penataan bunga ini? Teknik penataan. Oke. Kita sekarang bicara untuk florist retail ya, untuk pesanan happy birthday apa gitu ya, karena floristry itu juga ada dekor. Kalau dekor udah beda lagi tuh, dia ada yang di hanging nih kayak seperti ini di hanging, lalu ada di atas standing besar. Betul. Gitu kan. Nah tapi penataannya itu sebenarnya cuma 2 macam. Pertama menggunakan vas, terserah mau vasnya segede gini atau vasnya segede guci, tapi menggunakan vas. Kedua dia hand bouquet. Nah kalau hand bouquet itu kita tidak menggunakan vas dan tidak menggunakan foam bunga. Jadi benar-benar kita buat di tangan. Di tangan gitu ya. Berarti perbendaharaan ibaratnya kamus bunga-bunga yang lain harus banyak harus dikuasai. Harus, betul. Oke, nampaknya sudah tertutup nih semua. Udah siap? Udah. Wah ini dia nih.
Nih hasil karya dari Mbak Sarah Rais. Buat meja saya nanti saya pindahkan ya sama di rumah. Cantik ya. Wah, karena ini udah cantik saya taruh dulu di sini sebelum nanti saya pindahkan. Kita lihat dulu karya-karya dari Mbak Sarah Rais yang lain ya. Sentuhan tangan yang luar biasa dari Mbak Sarah Rais. Ini dia. Wow. Ini apa nih Mbak Sarah ini? Wah, bisa jelas buruh. Ini benar-benar center banget ya hasil karyanya. Center banget ya. Ini waktu itu kita bikin untuk di Istana Bogor, untuk tamu negara. Ini dekornya waktu itu kita pakai Papua. Jadi ini sebenarnya warna dari burung cendrawasih. Wow. Yang color paletnya cendrawasih dari burung cendrawasih kita pindahkan ke bunga di sini gitu. Oke. Ini membutuhkan waktu pasti lama ya Mbak ya? Karena detailnya saya bisa lihat banyak sekali ya. Memang yang paling awal paling lama itu konsep dan kita harus gambar digital dulu. Oke, kita lihat yang lain hasil karya dari Mbak Sarah. Wah. Ini HUT RI yang ke tahun 2019 kalau nggak salah, sebelum pandemi. Ya. Sebelum pandemi. Ya. Ini kita pakai bambu-bambu dari Jawa Barat, lalu lalu kita bikin semacam kayak bendera gitu, muter tapi itu semuanya mawar. Oh, itu semua mawar. Ini semua mawar. Semua mawar. Wow. Kita waktu itu pakai sekitar 4.000 hampir 5.000 batang mawar untuk menutupi itu. Oke, kita lihat berikutnya ya. Karya yang lain dari Ini sebenarnya warna menyejukkan hati banget, menenangkan hati. Ini warna tahun ini 2022 dari Pantone. Jadi kita sebagai florist kita harus selalu up to date. Mereka mengeluarkan warna peri-peri namanya. Peri-peri itu seperti kayak antara lilac dan biru. Iya. Gitu. Nah, ini semuanya saya pakai bunga lokal, saya pakai rambutan. Oh iya. Saya semprot. Gitu. Oh ini apa ya? Ini dikeringkan ya? Itu dikeringkan. Itu dikeringkan. Itu jenis pakis. Ini juga palem juga saya di warna ya. Wah, keren banget ya, sahabat di rumah ya. Nah, kalau kita lihat yang ada di rumah saya sekarang ini yang bisa kita lihat ya hasil karyanya dari Mbak Sarah ya. Wah, ini luar biasa banget ya Kak. Kalau kita lihat itu langsung yang biru ini langsung menyita perhatian ya. Ini apa ya yang dikeringkan ya? Ini sebenarnya palem sikas. Warnanya emang begitu atau enggak? Diberikan warna kan? Jadi kalau aku tuh seneng memang kasih aksen ke dalam satu rangkaian. Ya seperti ini, jadi nggak terlalu banyak, tapi bener-bener bikin orang stop, diam kayak tadi rambutan. Oh iya betul. Jadi orang stop, diam, ini apa ya? Gitu. Jadi nggak cuman, lucu, nggak cuman gitu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa ya, ibaratnya dari apa yang dikeringkan, lalu kita beri warna segala macam untuk menarik perhatian kita nggak apa-apa ya. Betul. Gimana, sahabat di rumah? Sepakat ya? Nah, mumpung Mbak Sarah ada di sini, bunga meja di meja makan saya nanti udah aman. Gimana kalau bantu saya buatin, boleh ya minta bantuan lagi ya? Boleh dong. Hand bouquet buat istri saya. Oke. Sebenarnya mau mintanya money bouquet, cuman nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada bahannya. Jadi hand bouquet aja. Iya. Boleh ya? Boleh. Apa nih? Berapa banyak kira-kira? Terserah. Aku akan bikin apapun yang Mike ambil. Aduh. Oke. Deg-degan jadinya. Ini mau dicampur sama Snapdragon juga cantik tuh. Oh, yang ini ya? Nanti kita bisa kombinasikan. Ini dia nih. Nah, kira-kira kan lagi sambil mempersiapkan hand bouquet buat istri saya. Nah, boleh dong sambil ngobrol nih. Mbak Sarah, apa sih hal-hal yang kita harus perhatikan ketika kita merangkai bunga? Pertama, nomor satu pasti kesegaran kualitas dari bunganya sendiri, ya kan? Nah, lalu kedua kita harus tahu teorinya, teori prinsip desainnya, elemen desain kayak warna, teksturnya, bentuk-bentuk bunganya gitu. Karena itu yang akan menentukan dia akan ditaruh di mana di dalam rangkaian kita. Supaya kalau misalnya ini salah nih, pengen taruh di sini, gampang kita keluar masukinnya karena tinggal kita buka sedikit. Oh iya. Tuh. Kalau mau lebih kelihatan mengembang, kita turunin. Ini binding point namanya. Tuh. Jadi makin kebuka.
ini dia nih handbook cake karya dari Mbak Sarah Rais. I love you Jennifer. Wah, seru banget. Bagus dan colorful ya. Benar-benar penuh cinta. Wah, Betul. terima kasih atas bantuannya Mbak Sarah. Sekarang Terima saya kasih udah juga. punya yang bisa ditaruh di meja dan langsung diserahkan kepada istri saya berkat Mbak Sarah Rais. Nah, habis ini jangan kemana-mana. Saya akan menyempurnakan kejutan spesial saya untuk sang istri dengan menghadirkan sahabat saya yang pakar table manner. Jadi tetaplah di Makan Chandra luar biasa. Ya, jadi kita harus menyesuaikan sama santapan yang akan kita santap nanti. Dan tidak boleh tergesa-gesa untuk memotong. Ini keburu lapar.